Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Hari ini kita masuk di surat Al-Mutaffifin. Ya. Masuk di surat Al-Mutaffifin. Di sini ayat ini bicara tentang pertama mereka yang memiliki sifat at-tatfif. Mereka yang memiliki sifat tatfif, yaitu orang yang uh, menuntut lebih pada haknya, sedangkan dia tidak melakukan kewajibannya kepada orang itu. Kemudian yang kedua bicara tentang ancaman bagi mereka yang tidak melakukan kewajibannya terhadap orang lain dengan azab di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, surat ini bicara tentang manusia, bahwa manusia itu nanti terbagi menjadi dua kelompok, yaitu manusia yang fujar, manusia yang penuh dengan keburukan, dan apa yang bakal dia peroleh di akhir kehidupan dia nanti di akhirat. Dan yang kedua adalah manusia yang al-abrar, dan apa yang mereka peroleh berkaitan, apa yang akan mereka peroleh di akhirat nanti. Kemudian yang keempat bicara tentang perilaku orang-orang fujar ini. Ya, kalau cerita tentang perilaku mereka, di mana mereka cenderung merendahkan, mencibir, menghina orang-orang yang beriman. Nah, ini kira-kira secara umum gambaran tentang surat Al-Mutaffifin. Tentu surat ini seperti di semua surat yang di juz 30 ya. Semua surat yang di juz 30 itu turunnya sebelum hijrah semua. Turunnya yaitu ketika masih di mana? Masih di Makkah sebelum hijrah, yang disebut dengan nama surat Makkiyah. Ya. Oke, kita lihat pada ayat yang pertama. Tapi sebelumnya berkaitan dengan surat ini, sebelum kita masuk di tafsir Imam Sa'di, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan menyebutkan ucapan atau kisah Abdullah Ibnu Abbas di tafsir Ibnu Katsir. Kisah Abdullah Ibnu Abbas, riwayat Imam Nasai dan riwayat Imam Ibnu Majah. Ibnu Abbas mengatakan, lamma qadima Nabiyullah SAW al-Madinata kanu min akhbathin nasi kailan. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah saat itu adalah orang yang paling buruk dalam perniagaannya, dalam menimbang, menakar barang dagangannya. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya ini. Wailun lil mutaffifin. Maka setelah diturunkan surat ini, fahassanul kaila ba'da dhalik. Setelah itu mereka menjadi masyarakat yang selalu membuat timbangan dan takarannya itu selalu tepat. Seperti ada seseorang yang bernama Hilal bin Talq. Dikisahkan juga di sini di Ibnu Katsir,
riwayat Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi di tafsirnya. Hilal bin Talq mengatakan, "Bainama ana asiru ma'abni Umar," ketika aku berjalan bersama dengan Abdullah bin Umar, fakultu, aku bertanya kepada beliau, "Man ahsanun nasi hayatan wa aufahum kailan?" Siapakah orang yang penampilannya itu paling bagus dan orang yang paling tepat takaran dan timbangannya? Ahlu Makkah awil Madinah. Apakah mereka itu penduduk Mekah atau penduduk Madinah? Ibnu Umar menjawab, hakun lahum. Itu mereka semuanya. Tidakkah engkau melihat atau tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin. Jadi maksudnya setelah ayat ini turun, mereka menjadi masyarakat yang tepat di dalam bisnisnya, membuat takaran, membuat perhitungan-perhitungan angkanya, membuat rumusan-rumusan angkanya, kemudian membuat timbangan-timbangannya. Mereka semua menjadi orang yang pas dalam membuatnya itu. Lalu di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan lagi. Ini surat Al-Mutaffifin. Berasal dari akar kata namanya tatfif. Ya, berasal dari akar kata tatfif. Ya. Apa itu tatfif? Ini masih pengantar ya. Apa itu tatfif? Beliau versi Imam Ibnu Katsir mengatakan tatfif itu adalah al-bakhsu fil mikyal wal mizan, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Maaf, al-bakhsu fil mikyal wal mizan, yaitu membuat kecurangan, maaf, salah terjemah, membuat kecurangan di dalam timbangan maupun takaran. Ya, curang dia dalam menimbang atau menakar sesuatu, membuat perhitungan sesuatu. Imma bil izdiyad iniktada minan nas. Ya. Bisa jadi dia curangnya itu dengan memberikan tambahan. Kalau memang itu dibutuhkan pada kalangan tertentu. Dia berharap sesuatu, makanya dikasih lebih sama dia. Curang tetap ya. Wa imma bin nuqsan in qadahum. Ya, imma bil isdiyad. Jadi kalau dia ditambahi, curang dia ditambahi. Kenapa? Karena dia ada kepentingan tertentu dengan orang itu. Kapan ini ketada minan nas ditambahi? Ya. Kapan? Ketika dia maaf, ini ketada minan nas. Ketika dia apa namanya membeli atau mengurangi ketika dia yang menjual. Nah, ini makna dari at-tatfif versi dari Ibnu Katsir, yakni orang yang curang di dalam timbangannya, ya. Jadi mereka yang curang di dalam membuat timbangan, ya. Nah, kita lihat ada lagi yang memberikan gambaran mutaffif adalah orang yang mencuri timbangan atau mencuri takaran, ya. Ada yang mengatakan bahwa mutaffif atau pelakunya adalah orang yang mencuri di dalam timbangan dan takaran. Kecuali hal yang sangat sedikit, perbedaannya kecil, maka itu tidak ada masalah. Ya, mencuri di dalam takaran atau membuat perhitungan, dia sengaja melakukan pencurian-pencurian angka di situ ya. Ini bahasa mencuri ini disampaikan oleh Imam Al-Baghawi di kitab tafsirnya. Ini saya sambil melihat-melihat para ulama yang lain.
Ini makna tatfif berarti yang versi siapa namanya Imam Ibnu Katsir dengan versi Imam Al-Baghawi sama. Ya. Sedangkan versi ada lagi pandangan para ulama yang lain yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi bahwa tatfif ini bukan hanya pada masalah timbangan atau takaran atau perhitungan-perhitungan di dalam dagang dan bisnis saja. Tetapi tatfif ini berlaku dalam segalanya, yaitu seseorang yang mengurangi, curang, ya, segalanya. Ada yang mengatakan itu pun berlaku pada mereka yang mengurangi wudhunya, mengurangi sholatnya, mengurangi informasi yang disampaikan. Ya, makanya Imam Malik mengatakan likulli syai'in wafa'un wa tatfif. Segala sesuatu itu pasti ada yang tepat dan ada yang curang. Nah, berarti dengan pandangan ini orang yang melakukan tatfif itu apa namanya? Luas maknanya, tidak hanya berkaitan dengan masalah perdagangan, tetapi orang yang melakukan tatfif ini adalah orang yang al-muqillu haqqa sahibihi binuqsanihi anil haqqi, yaitu seseorang yang mengurangi hak, ya, atau curang, tidak melakukan kewajiban dia sebagaimana mestinya. Ya, seseorang yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Sholat dikurang-kurangi, wudhu dikurang-kurangi, ngomong sama informasi yang disampaikan ke orang dikurang-kurangi. Gitu. Ada lagi yang memperluas lagi maknanya yang lebih luas lagi tatfif itu. Yaitu apa? Al-mutaffif wal muqillu haqqa sahibihi. Yaitu seseorang yang mengurangi hak orang lain. Wah, ini lebih luas lagi. Dia mengurangi hak orang lain. Ya. Jadi maknanya tatfif itu ada yang mempersempit dengan masalah perdagangan, ada lagi yang memperluas masalahnya, ya, memperluas menjadikan tatfif ini luas sekali, masuk bahkan dalam ranah ada seseorang kepada Allah dan juga kewajiban dia kepada sesama manusia. Kalau sama Allah dia kurang-kurangi apa yang menjadi kewajiban dia sama Allah. Sama orang ini dikurangi haknya orang itu. Dia mengurangi hak atau tidak melakukan haknya orang. Tapi satu sisi, giliran haknya dia, dia menuntut itu lebih besar. Nah, ini saya sajikan makna mutafif ini lebih lebih luas jamaah karena ini bagus untuk kita ambil nanti berkaitan dengan contoh-contoh kasus di sekitar kita. Nah, yang memperluas makna tatfif tadi itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi mutaffif itu si pelaku, perbuatan dia namanya tatfif. Jadi tatfif ada yang mengatakan itu berkaitan dengan masalah dagang bisnis. Yaitu apa? Kalau giliran dia membeli, dia akan minta lebih. Giliran dia menjual, dia akan kurangi haknya orang. Ada yang memaknai mutawif lebih luas, yaitu berkaitan dengan hak Allah, seperti sholatnya dikurang-kurangi, yaitu orang yang siku-sikunya masih kering, ya kan? Kering sininya di samping kupingnya ini kering, asal-asalan saja. Sholat sama seperti orang yang la yutimmu ruku'ah,
wasujud. Rukuknya nggak bener, belum belum rukuk udah berdiri dan belum berdiri gak sudah sujud. Berarti dia melakukan tatfif, dimutafif orangnya. Orang yang berkaitan dengan orang lain. Seperti pula zakat juga sama. Dia ngitung zakatnya nggak bener. Yang penting udah dibagi-bagi sembako. Padahal dia ngitungnya nggak bener dikurang-kurangi. Ya, begitu pula ibadah yang lain. Dengan orang lain menyampaikan informasi berkaitan dengan harusnya utuh tapi dikurang-kurangi sama dia. Mungkin dia punya kepentingan ingin merugikan orang itu. Dan juga berkaitan dengan orang lain, apa itu haknya orang lain tidak diberikan sebagaimana mestinya. Tapi giliran dia menuntut sempurna. Ya, dia menuntut sempurna. Nah ini makna tatfif pandangan para ulama. Sebetulnya bukan perbedaan sih ya. Ini bukan perbedaan pandangan. Oke, kita lihat di tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kita lihat dulu firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wail, ini artinya celaka. Binasalah orang-orang yang melakukan mutaffif. Ini. Imam Sa'di mengatakan wail, kata wail itu adalah kalimatu adzabin wa wa'id. Kata yang digunakan untuk azab dan ancaman. Berarti kalau ada ayat yang menyebutkan kata wail, maknanya adalah ancaman. Makanya suka diterjemahkan dengan kata wail, binasalah, azablah yang akan menimpa mereka, kehancuran yang bakal menimpa mereka, kesengsaraan yang akan menimpa mereka, nerakalah yang akan menjadi tempat buat mereka. Siapa yang memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan. Jadi ini bahaya kata ini wail. Ini pendapat mayoritas para ulama tafsir. Siapa yang terkena ancaman ini, kebinasaan, kehancuran, azab, dunia, neraka di akhirat, lil mutaffifin, yaitu mereka yang melakukan perbuatan tatfif. Di ayat yang kedua, alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun, yaitu mereka yang iktalu 'alan nasi. Itu apa? Ketika dia mengambil dari masyarakat itu, dia minta dipenuhi haknya. Membeli barang dari orang lain, dia minta dipenuhi haknya dia. Imam Sa'di mengatakan rahimahullah ta'ala, fassarallahu al-mutaffifina biqauli, Allah menjelaskan makna dari al-mutaffifin itu dengan firman-Nya, yaitu akhadhu minhum wafaan. Mereka mengambil dari orang lain itu, berarti A sama B. Ya, si A mengambil dari si B dengan sempurna. Amma sabata lahum qablahum, yang memang mereka itu menjadi haknya dia. Dia ambil sempurna apa yang menjadi haknya dia. Yastaufun ay yastaufunahu kamilan min ghairi naqsin, yaitu dia mengambilnya sempurna tanpa ada kekurangan apapun. Jadi tipe orang ini yang pertama adalah ketika dia beli, dia minta pas ukurannya. Kalau ditimbang, minta timbangannya itu pas. Udah. Dia beli 10 kilo, ya minta pas 10 kilo dia. Ya, kalau beli barang, dia minta yang nomor satu, yang super, yang asli, dia minta. Yang kualitas bagus, sudah. Kalau perlu, dia minta tambahan lebih. Atau dia beli kangkung, minta bonus telur. Ini orang kayak gini. Beli kangkung, minta bonus telur. Jadi luar biasa nih, tipe yang seperti ini. Nah, yang kedua, tapi modelnya di ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Tetapi kalau mereka yang menimbang atau menakarnya dikurang-kurangi. Yaitu idza a'tun nasa haqqahum, kalau mereka memberikan haknya orang lain, alladzi linnasi alaihim, yang memang itu haknya orang itu, bikailin awaznin, baik itu timbangan maupun takaran, yuksirun, yaitu mereka mengurangi haknya orang itu. Baik dikurangi timbangan ataupun takarannya, yaitu tidak memberikan timbangan dan takarannya itu secara penuh, full, dan yang sejenisnya. Bahada sariqah li amwalin nas. Ini adalah mencuri hartanya orang. Komentarnya Imam Sa'di. Ini mencuri hartanya orang. Seperti ungkapan Imam Al-Baghawi tadi yang sebelumnya kan. Ya, ini mencuri berarti hukumnya harta orang. Wa adamu insafin lahum minhum. Berarti dia tidak bersikap adil pada mereka. Jadi kalau dia beli, dia minta perfect sudah. Kalau baru tadi beli apa namanya kangkung, minta bonus telur dia. Tapi giliran dia yang jual, la haula wala quwata illa billah. Sekilo mungkin jadi jadi cuman 7 on jamaah, dikurangi 3 on sama dia. Dikurang-kurangi. Atau kalau dia jual barang, dia sendiri minta super, tapi giliran dia yang jual dikasih kawi sama dia. Inilah mutaffif yang Allah sampaikan di ayat ini. Lalu Imam Sa'di mengatakan, wa idza kana hadzal wa'idu 'ala alladziina yabkhasuna an-nasa bil mikyali wal mizan falladzi ya'khudhu amwalahum qahran aw sariqa aula bihadzal wa'di minal mutaffifin. Jika ancaman ini berkaitan dengan mereka yang mengurangi timbangan dan takaran pada sang pembeli, orang yang membeli itu, maka seseorang yang mengambil hartanya orang lain, baik dengan cara paksa maupun mengambilnya secara sembunyi-sembunyi dan kecurangan, maka orang yang tipe kedua ini lebih utama untuk masuk di dalam ancaman sebagai mutaffifin. Nah, inilah kenapa saya jelasin tadi. Nah, saya bilang tadi kan, ini bukan perbedaan pendapat. Sebetulnya ini antara saya bilang tadi makna sempit dengan makna luas. Ya, sumbernya yang tadi. Ini makna sempit dan makna yang luas. Jadi kalau ini orang yang ngurangin timbangan takaran dikatakan sebagai wail binasa, maka orang yang ngambil duitnya orang lain, hartanya orang lain, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dengan berbagai macam trik-trik kecurangan-kecurangan, kecurangan keuangan, kecurangan ini, kecurangan manipulasi data, angka, dan sebagainya, maka orang seperti ini lebih sadis, lebih utama untuk masuk dalam ancaman pada ayat ini. Subhanallah. Kemudian, wadallatil ayat al-karimah, ayat ini menunjukkan, ayat yang mulia ini menunjukkan, ala annal insana kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu yajibu alaihi an yu'tiyahum kullama lahum minal amwali wal muamalat. Ini balance ya akhi. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa manusia dia mengambil apa yang menjadi haknya pada orang lain secara sempurna, maka wajib pula bagi dia untuk memberikan hak orang lain itu secara sempurna. Baik berkaitan dengan harta, uang, maupun berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Yakni baik berkaitan dengan materi maupun berkaitan dengan non-materi. Kita ingin diberlakukan secara baik, perfect, maka kita pun harus memberlakukan orang lain dengan cara yang baik dan perfect seperti harapan kita. Bal yadkhulu fi umumi hadzal hujaji wal maqalat. Bahkan ini semua masuk dalam keumuman dalil-dalil
ini. Fa innahu kama annal mutanadhirina qad jaratil adatu anna kulla wahidin minhuma yakhrisu ala malihi minal hujaj fayajibu alaihi aidan an yubayyina ma li khasmihi minal hujaj allati la ya'lamuha. Jadi, beliau menjelaskan bahwa ketika ada dua orang yang saling berinteraksi, maka budaya masyarakat itu menghendaki bahwa salah seorang dari keduanya, yang satu ini, ketika menginginkan haknya diperoleh secara utuh, maka dia akan menjelaskan kepada orang itu, saya ingin hak saya dipenuhi secara utuh, maka saya akan jelaskan, saya akan bela bagaimana caranya saya mendapatkan hak saya secara utuh. Nah, begitu pula ketika saya ingin memberikan hak orang lain, maka saya harus jelaskan kepada dia bahwa ini loh hakmu yang utuh. Kalau saya ingin mengambil secara utuh, berarti berikan hak itu kepada orang lain secara utuh pula. Dan hendaknya dia melihat argumen-argumen temannya sebagaimana dia melihat argumen dia sendiri. Saat itulah dia akan berada menjadi orang yang adil, tidak fanatis dengan dirinya, dan dia akan menjadi orang yang tawadhu dan memiliki kesempurnaan dalam akalnya dia. Nas'alullah taufik likulli khairin. Ini maksudnya apa ini? Mungkin bingung Anda. Masih ada sebagian dari kalian. Jadi ayat ini umum jamaah. Ayat ini bisa kajian sendiri. Ini panjang ini bahasan ini. Serius ini panjang ini bahasan ini. Ya, dahsyat ini panjang. Saya hanya ngasih contoh-contoh sedikit saja. Ayat ini mutafif ini panjang. Makanya kalau bahasa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah di tafsir juz amma ini, mutafif yang disebutkan di ayat ini hanya contoh saja, kata beliau. Jadi mutafif itu siapa? Contoh, kalau dia dagang, contoh orang mutafif nih, yang jelek dulu. Ya, kalau dia dagang, itu dia ngurangi timbangan. Kalau berkaitan dengan timbangan, dia akan kurangi. Tapi kalau dia beli, nggak mungkin dia minta sempurna. Kita dibeli kangkung, minta bonus telur dia. Lalu kalau dia pedagang yang sifatnya takaran, dia akan kurang-kurangi pula. Ya, jual rumah, bangun rumah, dikurangi tuh spek-speknya. Ya, barangnya yang KW-KW yang dia kasih kepada orang. Tapi giliran dia yang beli, dia minta takarannya sempurna semuanya. Nah, ini contoh berkaitan dengan orang yang dagang. Contoh pula yang ketiga berkaitan orang yang berarti apa? Mengambil haknya orang lain. Ingin mendapatkan keuntungan yang besar, akhirnya dimanipulasi. Barangnya dipalsu, terus dia mau dibilang asli dan sebagainya. Atau kalau perkantoran memanipulasi angka-angka dia, berarti dia melakukan apa? Takfif. Oke. Yang keempat, contoh yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yaitu berkaitan dengan keluarga suami istri. Seorang suami ingin haknya itu dipenuhi 100% oleh istrinya. Dia berharap, saya Ustaz pengen istri saya itu begini, A, B, C, D, E, F, G. Ya. Istri saya itu begini-begini, saya maunya begini. Saya harus diberlakukan begitu. Bukankah ciri wanita solihah itu begini-begini. Saya harus dibinikan. Dia menuntut istrinya itu luar biasa. Tapi dirinya sendiri, dia tidak melakukan kewajiban sama istrinya dengan baik. Ini mutafif. Atau dibalik, seorang istri nuntut suaminya itu begini, 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 begini. Tapi dia sendiri tidak melakukan kewajiban dia kepada suaminya. Mutafif. Atau kehidupan sosial bermasyarakat. Kita menuntut orang lain itu ramah sama saya, santun sama saya, menyampaikan berita apa adanya. Saya tidak mau dibohongi. Saya paling jengkel, dibentak, direndahkan, dihina, bla bla dan sebagainya. Dia minta sempurna.
Tapi giliran dia sama orang suka bentak, suka menghina, suka merendahkan, apalagi suka bohong. Inilah semua mutafif. Baik berkaitan dengan materi maupun berkaitan dengan non-materi. Nah, ini yang menjadikan bahasan ini jadi apa? Panjang jamaah. Oke, ayat berikutnya yang 4, 5, 6 dan seterusnya ini ancaman Allah. Ya, orang-orang yang diancam sama Allah. Nanti ini kita akan bahas ancaman ini di pertemuan berikutnya. Kita bicara profilnya dulu. Nah, ini profil. Habis profil seperti ini, bahwa inilah orang yang terancam dengan wail, binasa kamu, sengsara kamu, diadab kamu, eh, dunia maupun akhirat, kalau kita semua memiliki sifat yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, silakan bertanya. Ya, kayaknya pertanyaannya banyak. Baik, alhamdulillah Ustaz, atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Kami persilakan pada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan bisa Suara bertanya ini secara langsung dengan raise hand. putus-putus. Terus sudah aktif. Apakah suara saya sudah jelas, Ustaz? Sebentar, jaringannya nggak bagus. Sebentar, ini jaringannya nggak bagus. Saya coba, atau antum matikan video antum dulu pakai suara saja, biar bebannya nggak terlalu berat. Baik, Suara aja. baik. Kalau Uh-uh. sekarang sudah Fadal. panjang, Coba lagi. baik. Kalau sekarang apakah sudah lancar, Ustaz? Baik, nanti Ya, coba, kita Fadal, antum sampaikan dulu pakai suara. baik. Sekarang bagaimana Ustaz? Apakah sudah cukup jelas? Lumayan. Ya, suara ente kencengin dikit dong. Hmm, Jangan kayak cewek ditawarin baik. kawin gitu. Ya. Dan, Iya, nah, kayak gadis desa ditawarin kawin gitu. baik. Baik. Nah, Ustaz sudah Mm-mm. ada yang uh, respon, kami silakan kepada Ibu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Assalamualaikum silakan Ibu. warahmatullahi. Ya, saya ingin bertanya. Saya pernah menjanjikan pada seseorang bahwa saya akan memberi dia eh, suatu hadiah, tetapi itu sudah setahun yang lalu. Waktu itu saya di Indonesia, kemudian saya berangkat ke Prancis, dan sekarang saya pulang kembali, tapi hadiah yang saya janjikan belum dapat saya berikan. Apakah saya harus minta maaf kepadanya? Saya kira dia nggak ingat, tapi saya ingat. Apakah saya harus minta maaf kepadanya atau saya diam-diamkan saja, Ustaz? Gimana itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fiki Ibu Ida ya. Itu kategorinya itu adalah al-wa'd, janji. Sedangkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya tepati janji kalian. Ya, ciri orang beriman itu kan menepati janji. Ciri orang munafik mengingkari. Selama Anda sudah menyampaikan itu sebagai janji, maka Anda harus tunaikan. Nah, sekarang Anda sudah di Jakarta atau di kota lain, Anda temui orang itu atau hubungi orang itu, sampaikan bahwa dulu saya pernah janji sama Anda ini, gitu kan. Nah, saya
Sampai sekarang belum bisa memenuhi janji saya sama kamu. Saya minta maaf, belum bisa memenuhinya. Nah, ini baru Ibu luar biasa. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat dan bisa berdakwah Amin selalu. Allahumma amin. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke Ya, yang penanya lainnya? dari kolom chat. Ada yang bertanya secara langsung. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Saya dikasih makanan dari tante saya beberapa hari yang lalu, yang ternyata makanan tersebut sisa makanan orderan untuk acara ulang tahun customer tante saya. Apakah saya boleh memakan makanan tersebut dan apakah secara syar'i boleh seorang pengusaha makan muslim memaksa orang lain untuk meminta tolong membantu orderan makanan untuk acara ulang Coba tahun? diulangi lagi apa Jazakallah khair. pertanyaan? Tadi pas putus-putus ulang Oke. tahun. Ya, saya ulangi Ustaz. Saya mau Apa tanya pertanyaannya? Ustaz, Mohon maaf. Gimana kamu Koci? Anaknya mau pacaran mana dia? Ini yang saya kan baca saya di sini ulangi. ada satu. Ya, silakan. Ini pertanyaan yang dikirim secara langsung ke Anu Ustaz. Oh ya, Assalamualaikum Ustaz, oke. saya mau tanya. Saya Maaf. dikasih makanan dari tante saya beberapa hari yang lalu, yang ternyata Oke. makanan tersebut sisa makanan orderan untuk acara ulang tahun customer tante saya. Apakah saya boleh memakan Oh. makanan tersebut? Dan apakah secara syar'i boleh seorang pengusaha makanan muslim memaksa orang lain untuk meminta tolong membantu orderan makanan untuk acara ulang tahun? Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Mohon maaf jaringannya nggak sebaik biasanya ya. Pertama, menerima makanan dari orang lain, di mana makanan yang diberikan itu makanan yang dibuat orderan dari orang yang ketiga untuk acara tertentu, ulang tahun atau apa. Nah, ada sisa dari makanan order dikirim ke teman atau saudara. Apa boleh ia menerimanya? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Halal, halal. Karena konteksnya adalah dari yang buat kepada teman atau keluarga, tidak ada masalah. Itu termasuk kategori hadiah yang nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, seseorang dapat order untuk acara ulang tahun atau apa. Kalau kita melihat dari hukum akad jual beli tidak ada masalah. Ya, kalau hukum akad jual belinya tidak ada masalah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Apakah suara saya Kalau ada, masih putus-putus, Ustaz? ya, jadi kalau orang dapat order ya, or, sebentar saya matiin. Ya, kalau dia dapat order dari orang lain untuk masak ya, membuat masakan, makanan lah untuk acara ulang tahun ya. Maka ini secara hukum, secara akad jual beli ya, secara akad jual beli ini boleh, tidak ada apa-apa. Secara akadnya ya, akad jual belinya tidak ada masalah bagi dia. Apalagi dia tinggal di negeri asing barat ya, yang di mana di barat itu kan mereka rata-rata seperti ini ya, pesta ulang tahun lah, inilah gitu. Atau mungkin kumpul-kumpul keluarga sedikit. Jadi intinya secara akad boleh. Tapi dia akan masuk ke dalam ranah yang lain, yaitu kalau memang acaranya itu maksiat, acaranya maksiat ya, maka dia akan terkena pada pada ranah tolong menolong di dalam kemaksiatan. Ya, tolong menolong dalam acara maksiat. Umpama di situ
apa istilahnya lah, pokoknya kayak pesta-pesta maksiat begitu, ya maka Anda terkena tolong menolongnya. Di sini lebih baik Anda hindari saja. Wallahu a'lam. Baik, Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. ini ada pertanyaan, saya baca sendiri aja ya di chat sini ada. Baik, Ustaz. Ya, pertanyaannya Ustadz ingin bertanya, kalau perbuatan negatif itu dilakukan sebelum hijrah, apakah Allah tetap memberi ampunan kalau seseorang tersebut sudah bertaubat? Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Tentu taubat itu akan menghapus semua kemaksiatan dia, ya kan? Taubat akan menghapus semua kesalahan dia. Itu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Jadi taubatlah wahai orang-orang yang beriman dengan taubat yang nasuha. Semoga atau pasti Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahan kalian. Dan juga di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih, at-taib minad dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari dosa maka seperti orang yang nggak punya dosa. Asal ya, makanya kita disuruh taubat oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat ya di dalam Al-Qur'an. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang yang beriman. Agar apa? Agar Allah menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Tentu ketika syarat-syarat taubat itu dipenuhi. Ya, syarat-syarat taubat dipenuhi. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan yang ada jamaah yang raise hand. Kami persilakan kepada Ummu Zaki. Bisa bertanya pada Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Zaki, silakan. Baik, Ana izin bertanya, Ustadz. Eh, jadi Ana punya apa villa, Ustadz, villa kecil tidak besar. Di dalam villa itu Ana menitipkan di salah satu aplikasi eh, yang apa namanya semacam Traveloka seperti itu, Ustadz ya. Hmm. Nah, di dalam regulasinya itu dijelaskan bahwa eh, apa tidak boleh harus pasangan sah di dalam peraturan itu anak cantumkan harus pasangan suami istri berkeluarga seperti Hmm. itu, tidak merokok, tidak membawa hewan peliharaan, Hmm. tidak untuk pesta, kemudian tidak untuk Hmm. ulang tahun itu anak Hmm. cantumkan gitu Sat. Nah tapi di dalam prakteknya karena anak tidak di tempat pada saat penerimaan anak menitipkan ke orang gitu Sat karena anak di luar Ya, beda silakan. kota Ya. ya. Pada saat penerimaan dan apa yang terjadi di sana kan Ana tidak memantau gitu saat pernah suatu waktu ibu yang menjaga itu melihat ada puntung rokok. Kemudian pernah katanya yang menginap itu anak-anak muda gitu Ustaz. Itu bagaimana ya Ustaz, dari sisi ananya Ana harus seperti apa gitu Ustaz, karena di dalam peraturan yang Ana sampaikan pun sudah jelas saat Ana menerima tamu pun eh, di WA itu Ana cantumkan lagi begitu Ustaz. Mohon Ya. Ya. tanggapannya Ustaz. Syukran Terima kasih, jazakallah Ummu. khair. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. jazakillah khair. Dari sisi Anda sudah tidak berdosa lagi atas itu. Karena Anda sudah jelas menyampaikan peraturan dan persyaratannya sudah sangat jelas. Kalau terjadi, ya Anda tidak berdosa apa-apa. Sudah tidak ada sesuatu yang perlu dicela pada diri Anda. Tidak ada. Berarti kesalahan dosa itu terkena pada siapa? Biro jasa itu. Dia yang berdosa dari sisi apa? Khianat. Dia mengkhianati perjanjian. Ya, dia yang berdosa. Ya. Kemudian apa solusinya? Ya, saran saya Anda bisa komplain kalau memang Anda memiliki bukti-bukti dari itu, Anda bisa komplain pihak biro jasa itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ya. syukur Ustaz atas jawabannya.
ada pertanyaan yang masuk secara langsung. Izin kami bacakan. Afwan Ustadz, Ya, apakah memberikan gaji kepada karyawan di bawah UMR termasuk mengurangi haknya? Terima kasih. memberi gaji kepada karyawan di bawah UMR. Kalau memang itu sudah disepakati antara perusahaan dengan karyawan dari awal sebelum si karyawan ini memulai bekerja. Ya, ketika ada rekrutmen, kemudian karyawan ini memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, lalu di situ mulai dilakukan agreement, kesepakatan kerja. Nah, ketika kesepakatan kerja itu mulai dituangkan, disitulah tercantum gaji dia sekian di bawah UMR umpama. Nah, ketika terjadi kesepakatan antara si pelaku usaha dengan si pekerja, ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi masalah itu adalah ketika terjadi kesepakatan gaji UMR umpama. Ketika realisasi, perusahaan biasanya punya 1.001 macam trik dan alasan untuk mengurangi gaji dia. Nah, inilah sebuah tatfif nantinya. Ya, tatfif ya, dia punya 1.001 macam cara ya untuk mengurangi gaji si karyawan ini. Nah, ini namanya mutaffif dia. Karena mengurangi hak orang lain. Ya, wallahu a'lam. Masih ada? Iya Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti yang Waalaikumsalam tadi warahmatullahi. dijelaskan oleh Ustadz bahwa kejadian yang orang-orang melakukan kecurangan, kalau itu misalnya kan terjadi terhadap orang lain Ustadz. Misalnya ketika berjualan dikurang-kurangin sedikit dan setelah mengetahui bahwa ada ganjarannya dan termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bertaubatnya ya Ustadz? Karena orangnya banyak dan saat itu berjualannya di pasar. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan dengan kejadian seperti ini? Waduh, Jazakumullah khairan. waduh, waduh, waduh. Jadi jualan di pasar dari 10 tahun yang lalu, setiap dagang dikurangi seon gitu. Atau punya perusahaan banyak manipulasi angka atau kontraktor dan sebagainya. Gimana tobatnya? Orangnya banyak dan sulit. Maka jawabannya adalah perbanyaklah sedekah untuk menutupi, untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam harta Anda itu. Kan manfaatnya sedekah itu kan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan dosa si muzaki atau si orang yang bersedekah dan membersihkan harta yang dia sedekahkan itu. Jadi perbanyak, bukan sekali dua kali terus selesai. Enggak, sesering mungkin dia bersedekah untuk apa? Membersihkan hartanya dia dari kotoran-kotoran yang tadi itu. Wallahu a'lam. Inilah keutamaan sedekah yang luar biasa. Ya, Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan yang wa kedua iya. Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam. bagaimana menasihatkan anak yang tinggalnya tidak satu kota? Anaknya sudah dewasa, tetapi agak sulit mempercayai hal-hal yang gaib. Artinya hal-hal yang misalnya kalau diterangkan tentang akhirat. Ya, Mohon membangun nasihat ya Ustaz. komunikasi, Bu. Barakallahu fiik. Membangun komunikasi yang intens, membangun kedekatan antara orang tua dengan anak. Itu yang penting sebetulnya sih. Problem kita di zaman sekarang itu kan itu ya. Kedekatan dengan anak ini kurang. Sehingga anak itu akhirnya sulit untuk terbuka dengan orang tua. Kemudian anak akhirnya
sulit untuk menerima nasihat dan masukan dari orang tua karena kedekatan dengan orang tua ini tidak ada. Dengan kata lain, anak akhirnya kurang menghargai orang tuanya. Jadi apa solusinya? Bangunlah kedekatan Anda dengan anak-anak Anda. Komunikasi yang intens, terus yang rajin komunikasinya. Ya, nggak apa-apa. Kalau di luar kota nggak apa-apa seperti minum obat. Begitu ibu teleponnya sehari 3 kali telepon. Kadang bed, kadang kesel. Ya sudah itu membangun komunikasi. Ya ketika anak telepon jangan ditolak. Nanti dulu mama lagi sibuk. Ayah jangan, jangan. Justru pentingkan komunikasi dengan mereka. Perlu setiap hari kalau bisa. Kalau nggak bisa setiap hari karena dia dibatasi dengan aturan umpama atau kesibukan, nggak apa-apa. Berapa? 2 hari sekali, 3 hari sekali. Bangun komunikasi yang intens, yang rajin. Nah itu yang akan membangun kedekatan. Ya, kedekatan dengan mereka. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Bila zaman dahulu kami grup melakukan satu kegiatan dan melakukan laporan. Misalnya dalam hal ini laporannya ada dua, laporan kegiatan dan laporan keuangan. Dan dua-duanya di sini kita diperintahkan, pertama, buatlah laporan yang tanda kutip baik-baik saja. Kemudian yang kedua, di laporan keuangannya, kita disuruh bikin laporannya balance. Jadi tidak ada kelebihan uang dan tidak ada kerugiannya. Nah, apakah saya harus meminta maaf juga dengan teman-teman satu grup yang sama-sama kita membuat laporan tanda kutip palsu itu, Ustaz? Dan untuk laporannya Ya. sendiri itu karena kantor dan kantornya kantor orang lain karena kita subkontraktor. Bagaimana juga cara mengatasinya, Ustaz? Iya. Nasihatnya Pertama jazakallah. kalau seperti yang Anda jelaskan ya berarti kadzib itu bohong semuanya. Ada bohong, ada khianat berarti bahaya itu. Ya, terus bagaimana? Ya solusinya sampaikan laporan itu apa adanya, sudah. Kalau memang kurang, ya sampaikan kurang. Kalau memang ada yang curang, ya sampaikan di laporan itu ada kecurangan dari sisi seni. Sampaikan apa adanya. Tapi kan tidak semua kecurangan harus dihakimi. Tapi kan mungkin dicarikan solusi bersama-sama. Jadi kan gitu, cari solusi yang bijak. Jadi laporkan apa adanya. Ya. Kemudian Anda yayasan, tapi pelaporannya menggunakan fasilitas perusahaan lain. Ini jangan. Ini tidak boleh Anda memakai barang orang lain yang tidak diperuntukkan untuk selain dari perusahaan. Jangan. Tapi buatlah laporan-laporan itu di rumah Anda saja. Kalau tak punya fasilitas, ya Anda harus bilang bahwa saya tidak punya fasilitas untuk membuat laporannya. Jadi diberikan saja kepada pengurus lain yang punya fasilitas di rumahnya. Ya, barakallahu fiik. Iya Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Masih ada satu pertanyaan terakhir, boleh kami bacakan Ustaz? Boleh, silakan pertanyaan terakhir. Baik. Ustaz izin bertanya, kalau ada seseorang bekerja sama dengan temannya, dia berkata bagi hasil, kemudian kita invest ke teman. Awalnya bagus, tapi kemudian teman tersebut menghilang, membawa kabur uang invest tersebut. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya didoain aja. Kalau udah begitu, mau diapain? Mau hilang ke orang? Orangnya sudah menghilang, mau diapain? Ya kan, didoakan aja semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Kalau Allah kasih hidayah, nanti kan dia datang ke Anda, minta maaf, nanti dia mengembalikan dana Anda baik secara tunai atau secara hutang. Jadi doain, semoga Allah kasih hidayah kepada dia. Sudah selesai. Ya.
ya kan? Karena posisi orangnya sudah menghilang. Anda lost kontak, tidak ada kontak sama sekali dengan dirinya. Yang paling manfaat ya berdoa. Ya itu yang paling bermanfaat. Ya, wallahu taala ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya sendiri dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka